Oke, teman-teman, selamat datang sama saya di video sebelumnya. Dan di video sebelumnya saya sudah buat sebuah konten yaitu unboxing iPhone 13 mini ini. Dan di video kali ini gue bakalan full review dari si iPhone 13 mini ini ya, dari mulai body, spesifikasi, tes kamera, tes gaming, dan lain sebagainya. So, kita langsung aja ke videonya. Oke, yang pertama kita lihat body dulu. Body dari iPhone 13 mini ini sangat kompak sekali ya guys. Digenggam dengan satu tangan dan untuk mengetik menggunakan satu jari juga sangat enak sekali. Di sebelah kanan ada tombol power, lalu di bagian bawah ada port lightning, speaker, dan juga mic. Di sebelah kiri ada port SIM card dengan integrasi single SIM dan tidak bisa ditambahkan micro SD ya. Lalu ada tombol volume dan switch ke mode hening. Di bagian belakang kalian akan menemukan flash dan dua kamera boba yang terlihat cukup besar ya, dan tentu logo Apple yang sangat melekat di model seri iPhone. Lalu di sektor layar HP ini sudah dibekali dengan layar OLED dengan fitur Super Retina HDR, yang mana fitur ini membuat layar dari iPhone 13 mini ini sangat terlihat jelas ketika digunakan untuk bermain sosmed maupun untuk gaming. Lalu kita masuk ke spesifikasi. Untuk iPhone 13 mini ini dibekali dengan chipset A15 Bionic, lalu dengan RAM 4GB dan penyimpanan internal sebesar 128GB untuk device yang saya review ini ya. Lalu untuk baterainya, iPhone 13 mini ini dibekali dengan baterai berkapasitas 2406 mAh yang sudah mendukung fitur fast charging 18W, yang mana terpaut sekitar 1000 mAh dari kakaknya si iPhone 13 yang memiliki kapasitas baterai di 3227 mAh. Untuk mengisi iPhone 13 mini ini dari 15% ke 100% hanya memerlukan waktu kurang lebih 1 jam saja, tentu dengan kepala charger dan kabel yang sudah mendukung fast charging juga tentunya. Oke, kita masuk ke konektivitas. Untuk konektivitas iPhone 13 mini ini sudah mendukung jaringan 5G. Namun sayangnya dalam penggunaan sehari-hari saya belum pernah terlihat signal 5G itu muncul di HP saya ini ya. Entah dari kartu SIM saya atau memang lokasi saya yang memang belum mendukung konektivitas 5G. Lalu sudah support Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 dan NFC. Untuk AnTuTu Score benchmark yang kita dapat di angka 1.177.000 ya guys. Lalu kita masuk ke pengujian gaming. Di sini saya akan memainkan beberapa game yaitu Genshin Impact, PUBG Mobile, LOL Wild Rift, dan juga Mobile Legends tentunya. Dimana settingan grafis untuk game yang akan saya gunakan ini bisa dimainkan secara lancar. Sebagai catatan, saya tidak menggunakan aplikasi benchmark seperti Perfdock untuk melihat grafik FPS dan suhu dari CPU ketika dimainkan. Jadi sesuai playable-nya untuk dimainkan saja lah. Kita langsung masuk ke pengujiannya. Oke, dan kita sudah masuk ke Genshin Impact-nya ya guys, dan kita bakalan lihat terlebih dahulu buat settingan defaultnya itu seberapa. Kita bisa lihat di grafik. Oke, untuk grafiknya dia di semula ya, di tinggi atau ya intinya lumayan tinggi, belum rata kanan sih sebenarnya, tapi ini sebenarnya udah bagus banget buat HP kayak gini. Settingnya udah tinggi semua, defaultnya ya, by default udah tinggi semua. Tapi untuk FPS nya ternyata masih di lock di 30. Di sini saya cari yang playable aja untuk bisa dimainkan karena ya memang HP-nya itu compact dan baterainya cukup kecil kan. Jadi kita bakalan sesuaikan aja buat HP-nya ini sendiri. Saya biasanya main di menengah aja. Lalu yang utama tentu di FPS-nya saya tinggikan. Nggak tertinggi tapi di 60 fps aja. FPS-nya saya di 60, dia masih terlihat lancar. Karena untuk ukuran game Genshin kayak gini sebenarnya enaknya ya FPS tinggi gitu sih. Kalau misal buat view-nya kayak gini kan dia udah pasti udah bagus banget walaupun di settingan menengah ya. Cuman ya tetap buat playable-nya kalian bisa main di komputer atau laptop aja ya, yang pasti sudah mumpuni.
Ya, oke teman-teman, ini saya sudah bermain sekitar 15 menit dan baterainya sudah berkurang sekitar berapa? Ya, baterainya sudah berkurang sekitar 6 sampai 7% ya. Ya. Baterainya sudah berkurang sekitar 6 sampai 7% di 15 menit. Saya main di 15 menit dan saya baru temukan setelah saya main di 15 menit ini ada sedikit frame drop ya tadi. Ketika ada battle dia menurunkan FPS-nya sekitar sampai di 40 sampai 30 ini tadi. Walaupun saya setting ke settingan yang paling rendah ya. Di sini saya sudah setting ke paling rendah soalnya rata kiri lah. Cuman untuk FPS-nya karena saya mengejar buat playable-nya atau buat enaknya juga, itu saya FPS lock di 60 FPS. Dan ini sudah terlihat lancar ya, sudah logo lancar. Dan ternyata masih ada frame drop tadi buat sedikit battle di area hutan kayak gini ya. Dan ini suhunya udah cukup panas ya guys. Saya sampai nggak kuat buat megang yang bagian belakang sini karena emang udah panas. Oke, kesimpulannya untuk si iPhone 13 mini ini buat main Genshin Impact apakah bisa? Ya, memang bisa guys. Tapi apakah cocok buat main game ini? Menurut saya pribadi ini enggak. Karena lebih playable-nya kalian bisa main di laptop ataupun di komputer ya. Saya sudah pernah nyoba Genshin Impact ini di komputer saya sebelumnya. Itu pakai GTX 750 Ti. Itu masih bisa dan masih lancar buat dimainkan walaupun sekitar masih di 40 sampai 50 fps di 1080p ya, tapi itu sudah mendingan daripada kalian cuman pakai HP kayak gini, layarnya cuman kecil dan itu nggak memuaskan banget ya buat game kayak gini. Oke, dan setelah saya bermain PUBG Mobile selama satu match ya, ini saya coba satu match, itu baterai berkurang sekitar 18%-an ya guys. Ini mungkin sekitar 15 sampai 20-an menit lah saya main kayak gini. Untuk grafiknya saya di SD karena ya biasanya saya pakai buat main game PUBG sebelumnya itu emang cuman di HD, nggak sampai di HDR. HD biar ya tekstur dan juga grafiknya itu lumayan terlihat. Jadi kalau misal ada musuh dari jauh itu biar lumayan terlihat juga. Lalu untuk frame rate-nya saya di ekstrim. Nah, yang di ekstrim ini saya kurang tahu ya, dia udah di lock di 60 fps atau bisa di 60 fps up, saya kurang tahu. Cuman tadi saya main itu nggak ada masalah sama sekali, nggak ada frame drop sama sekali. Dan ya ini cukup playable buat dimainin di iPhone 13 mini ini ya guys, buat si PUBG Mobile. Jadi menurut saya pribadi apakah bisa buat dimainin PUBG Mobile? Bisa dan sangat lancar sekali. Cuman jadi masalah adalah baterainya. Ya walaupun setelah saya tes ya, saya bermain PUBG Mobile setelah satu match dengan grafisnya di HD lalu frame rate-nya di extreme, itu cuman berkurang sekitar 18%. Itu kalau misal gamenya cuman di 15 sampai 20 menitan aja ya. Soalnya kan banyak biasanya game PUBG Mobile itu lebih dari segitu ya, mungkin di 30 fps atau 30. Ya mungkin banyak yang sampai di 30 menit atau lebih, saya pun kurang tahu. Cuman ya saya main game PUBG Mobile ini ya sesukanya saya aja. Kalau misal mau buka ya baru buka, kalau misal enggak ya udah enggak saya buka. Dan kayak gitu buat pengetesan di PUBG Mobile untuk si iPhone 13 mini ini. Dan saya bakalan coba lagi buat di LOL Wild Rift. Oke, di game yang ketiga kita ada LOL Wild Rift dan di sini settingan untuk grafik saya itu di performa. Dia FPS-nya udah sampai di 60, kayaknya nggak bisa up lagi deh kalau nggak salah. Kita coba di custom. Kita di custom frame rate-nya sebenarnya bisa di 120 ya buat LOL Wild Rift ini. Cuman untuk HP ini si iPhone 13 mini ini ternyata cuman bisa di 60 fps buat maksimalnya. Lalu kualitas grafis saya di sedang aja, resolusi saya ditinggikan pasti. Lalu kualitas efek saya di tinggi, post processing saya nonaktif, text layang saya kurang tahu itu tapi saya aktifkan dan bla bla bla. Resolusi dinamis saya nonaktif, garis tepi karakter ini saya nonaktifkan aja.
Dan untuk settingan grafisnya cuman itu di 60 fps dan kualitas grafis sedang. Saya ngikutin settingan kayak saya main di ML aja ya, jadi saya sedangkan aja untuk grafik dan lain sebagainya. Untuk joystick sebenarnya masih enak aja sih ini. Lalu kita bakal langsung aja masuk ke cari pertandingan. Oke teman-teman, dan ini sudah selesai buat saya coba game LOL Wild Rift. Dan di sini saya main satu match itu sekitar ya 15 sampai 20 menitan, sama ya kayak PUBG tadi. Dan itu cuman berkurang di 10% aja. Seperti tadi grafiknya saya sudah tunjukkan di awal tadi ya. Itu kayak gitu, dan ini cuman kurang 10% untuk baterainya. Dan untuk lock FPS-nya masih sama di 60 fps. Dari tadi lock di 60 fps, playable banget, enak banget buat dimainin. Dan bisa dilihat itu cuman berkurang di 10% buat one match. Buat satu match kurang di 10%. Buat HP kayak gini, kecil kayak gini, kurang segitu, itu sebenarnya udah termasuk irit banget ya. Cuman jadi catatan, baterai health saya ini masih di 93% ya guys. Jadi masih terbilang cukup bagus lah. Dan kita bakal langsung lanjut aja ke game yang keempat, yaitu Mobile Legends. Seperti biasa, itu game wajib yang harus dicoba karena ya banyak banget yang mainin, dan salah satunya HP ini sebenarnya cocok banget buat main game itu juga. Dan kita langsung aja masuk ke Mobile Legends. Oke teman-teman, dan game keempat yang akan saya coba yaitu si Mobile Legends Bang Bang. Dan di sini grafik saya set di frame rate tinggi. Ini sebenarnya bisa di super, cuman dari HP-nya sendiri kan memang belum support di 120 Hz ya. Jadi saya set aja ke tinggi biar di lock di 60 fps saja. Lalu grafisnya saya di sedang aja. Kalau misal di tinggi sebenarnya nggak terlalu butuh juga sih kalau misal saya pribadi, cuman biasanya saya pakai di settingan grafis sedang. Lalu ya itu aja buat settingan grafisnya. Lalu kita langsung aja masuk ke klasik, nggak usah rank dulu. Kita klasik aja. Oke teman-teman, untuk pengujian game Mobile Legends sudah selesai ya. Dan tadi saya bermain sekitar 12 menit dan itu baterainya cuman berkurang sekitar 10% aja. Dan untuk performanya itu masih sama ya. FPS-nya lock di 60 fps, masih enak banget, masih playable banget buat dimainin. Cuman ya balik lagi, karena ukurannya yang compact ini sedikit kurang ya. Buat saya pribadi sebenarnya ini sedikit kurang karena ukurannya compact. Biasanya saya pakai HP dengan ukuran segini, dengan ukuran box segini ya. Itu buat saya main dan buat saya daily. Cuman sekarang udah pindah ke sini, ini layar cukup kecil, jadi masih mungkin bisa dibilang pembiasaan. Tapi apakah enak buat dimainin? Enak banget guys buat dimainin game Mobile Legends di HP ini. Tapi ya itu tadi, buat masalah balik lagi ke baterainya nggak seawet kayak Android. Cuman kalau misal di compare sama-sama, itu sebenarnya ini hitungannya masih awet guys, karena HP Android sekarang itu kan sudah sampai di 5000 mAh buat kapasitas baterainya, dan ini itu cuman di 2000 mAh buat kapasitas baterainya. Jadi masih playable lah dan masih cocok lah kalau misal kita compare dengan Android.
Dan kayak gitu untuk pengujian gaming, silahkan kalian lihat sendiri, dan jika ada kurangnya silahkan kalian tambahkan di kolom komentar ya guys. Dan kita bakal masuk ke pengujian selanjutnya. Oke teman-teman, ini tes buat perekaman dari si iPhone 13 mini. Ini saya rekam di resolusi HD 30 fps ya dengan kamera depan. Jadi kayak gini. Ini kalau menurut saya dia skin tone-nya rada ini ya, kayak dihalus-halusin gitu ya. Tapi untuk kecerahan dari muka saya sendiri biar bisa dirapikan atau ya bisa stabil kayak gitu. Dan kalian bisa lihat stabilan dari kameranya ini sendiri sudah sangat bagus sekali ya. Oke, langitnya juga masih terlihat, walaupun ini putih banget sih. Langitnya terlihat putih banget. Lalu kalau misal kita arahin ke cahaya, oh masih terlihat bagus juga, keren banget. Dan ini untuk kamera sekalian buat hasil dari mikrofonnya juga ya, kayak gini. Ini tapi langitnya putih banget sih. Kita coba tap buat biar exposure-nya ini sedikit diperbaiki. Nah kalau misal kayak gini udah enak. Tapi ini tadi nggak otomatis ya saya. Nah kalau misalnya kayak gini, ya kalau misal kita tap yang dari atas tadi, memang buat gambarnya itu udah diperbaiki ya, dari warna kecerahan warnanya itu udah diperbaiki. Cuman kalau misal saya kayak gini, nah itu terlalu long exposure atau terlalu putih banget kayak gitu, kalau bisa lihat. Nah di sini itu masalahnya ternyata dia setelah saya klik satu kali gini, dia langsung lock exposure-nya guys. Jadi kalau misal pencahayaannya sudah cukup kayak gini, terus kita arahin ke atas, langitnya jadi putih. Tapi kalau misal saya klik yang di langitnya, nah itu langitnya udah terlihat bagus banget kan, udah biru dan awan juga terlihat. Muka saya pun masih terlihat cukup bagus sih sebenarnya menurut saya. Tapi kalau misal saya arahkan kayak gini, dia ke putih lagi, jadi exposure-nya dia lock ya. Mungkin nanti saya bakal coba buat settingan di exposure itu gimana. Tapi ini udah bagus banget ya, dari kejernihan, lalu dari kontrasnya juga, dan detailnya dari kamera depan si iPhone 13 mini ini udah bagus banget sih. Bisa lihat kayak ini ya guys. Dan ini stabilisasinya bagus banget juga, udah terkenal lah iPhone. Oke, ini hasil perekaman dari kamera iPhone 13 mini di resolusi HD 60 fps di kamera belakang ya guys. Ini yang belum ultra wide, jadi masih yang biasa. Kita bisa lihat buat warnanya udah bagus banget, karena ya kamera belakang sudah pasti teroptimasi banget ya buat kamera belakang. Dan ya kayak gini, saya coba buat jalan sekalian. Stabilisasinya udah ini ya, nggak usah dipertanyakan lagi ya, udah bagus banget. Nah dari awannya sendiri dan juga langitnya itu udah kelihatan bagus banget gitu ya. Ini di HD 60 fps. Oh ya, untuk kamera belakang ini bisa langsung switch ke yang lensa 0,5 ya guys. Jadi kalau misal langsung aja klik yang 0,5, di sini sudah ada fiturnya. Dan kalian bisa lihat stabilisasinya sangat bagus banget. Di sini saya pakai handheld aja ya, jadi pakai satu tangan doang, udah sangat stabil sekali. Di lensa wide dan lensa ultra wide nya udah bagus banget, kalian bisa lihat. Dan kalian bisa lihat buat skin tone warnanya udah bagus banget ya, dari si hijau daunnya dan juga awannya sendiri dia udah bisa terseleksi bagus banget. Jadi warnanya nggak bisa nyampur banget gitu ya. Enak lah, skin tone dari si iPhone ini udah enak banget buat kebanyakan orang sih ya. Udah bagus banget. Tapi sayangnya buat switch ke kamera depan itu belum bisa. Jadi kalian harus cut video terlebih dahulu kalau misal kalian mau switch ke kamera depan. Ini kita pindah lagi ke lensa satu kali.
Keren banget stabilisasinya. Oke, dan di sini saya bakalan coba buat fitur sinematiknya ya. Walaupun dia nggak ada lensa telefoto, tapi dia bisa buat fitur si sinematiknya guys. Jadi kayak iPhone 13 dia nggak ada lensa telefoto, tapi dia juga bisa sinematik kayak gini. Tapi nggak tahu ya, ini di 60 fps atau di 60 fps. Tapi nggak tahu ya, ini dia di 30 fps atau di 60 fps, karena di layar saya dia terlihat cuman di 30 fps aja buat fitur si sinematik ini. Soalnya kelihatan banget kalau misal di 60 fps atau di 30 fps itu udah kelihatan banget perbedaannya guys. Tapi di sini saya lihat kayaknya dia di 30 fps kayaknya. Tapi kita bakalan lihat buat reviewnya nanti atau hasilnya nanti ya. Buat kejernihan dia udah bagus banget sih, keren. Oke, untuk harga iPhone 13 mini yang versi iBox atau versi resmi Indonesia itu di 10.999.000 atau 11 juta kembali 1.000. Dengan harga kayak gini sebenarnya saya pribadi dapat yang murah banget ya sebenarnya, karena saya dapat di harga 7.200.000 karena saya ya nitip teman saya. Dengan harga 7.200.000 saya bisa dapat iPhone 13 mini dengan baterai health masih di 93%. Hitungannya untung banget lah. Hal menarik dari iPhone 13 mini ini yaitu walaupun rilis di tahun 2021 akan tetapi masih sangat worth it untuk dibeli di akhir tahun 2023 ini. Namun sebagai catatan buat kalian yang memiliki budget lebih banyak sedikit, saran saya ambil yang iPhone 15 yang jika dilihat harga resmi di iBox itu sekitar 16.500.000. Tapi kalau ya uangnya pas dan masih kebagi dengan kebutuhan yang lain, iPhone 13 mini ini cukup lah. Apalagi iPhone 13 mini ini menganut sistem harga di bawah kakaknya tapi spesifikasi ikut seperti kakaknya. Yaitu harga iPhone 13 mini ini tidak jauh dengan iPhone 12 yang mungkin terpaut cuma 1 juta. Namun spesifikasi yang kita dapat sama seperti di iPhone 13. Ya walaupun sama terpaut 1 jutanya tapi seenggaknya kita dapat harga yang lebih murah sedikit lah ya. Hanya sebagian besar yang dipangkas ya. Semua fitur, update iOS dan kamera masih sama kasta dengan si iPhone 13. Yang dipangkas itu cuman di bagian baterainya ya guys. Yap, mungkin segitu dulu full review tentang iPhone 13 mini ini di akhir tahun 2023. Sebagai pengguna iPhone baru, saya masih butuh banyak adaptasi ya untuk terbiasa dengan sistem iOS di seri iPhone. Namun cukup menyenangkan karena baru beberapa minggu saya coba, saya sudah merasa betah dengan smartphone saya yang satu ini. Oh ya, konsep dari review kali ini saya banyak mengikuti dari channel Jagat Review ya. Dan kedepannya kemungkinan besar saya akan mereview smartphone dengan cara seperti ini juga, agar informasi yang diberikan langsung dalam satu video dan penonton tidak harus banyak-banyak melihat video dengan konsep part. So mungkin itu dulu yang bisa saya berikan di video kali ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi ketika channel ini udah update video terbaru lagi. Okay guys, thanks for watching and then see you next video.